Ya, oke guys. 1, 2, 3, 4, 5. Tes 1, 2, 3. Welcome back to Vlogs. Nah, kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang tegangan permukaan ya. Ini kayaknya nggak panjang ya. Oke. Nah, dalam topik ini kalian akan belajar tentang tegangan permukaan ini. Jadi kita mulai dari, misalkan kita amati ya. Coba kalian amati bagaimana seekor serangga dapat berdiri di atas permukaan air. Gimana tuh serangga berdiri di atas permukaan air? Kejadian di atas berhubungan dengan tegangan permukaan dari zat cairnya. Oke, dari permukaan zat cair. Nah, untuk memahami tentang tegangan permukaan itu ya, gejala tegangan permukaan, lo simak, dengerin suara gue baik-baik, oke? Tentang pembahasannya nih. Ini gue jelasin ya. Oke, pengertian tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada fluida yang diam. Oke, fluida yang diam itu fluida statis. Nah, tegangan permukaan adalah gaya tarik ke bawah pada permukaan zat cair yang diakibatkan oleh gaya kohesi. Oke, gaya kohesi, gaya tarik antar partikel zat cair. Oke, gaya kohesi. Gaya nih gue tulis kohesi. Oke, gaya tegangan permukaan adalah gaya tarikan ke bawah pada permukaan zat cair yang diakibatkan oleh gaya kohesi. Gaya kohesi itu gaya antar partikel zat ya. Nah, tegangan permukaan mengakibatkan terbentuknya selapu tipis pada permukaan zat. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda yang ringan tidak tenggelam di dalam zat cair, meskipun massa jenisnya lebih besar sebenarnya ya. Oke, sebenarnya lebih besar massa jenisnya daripada massa jenis zat cair tersebut gitu. Massa jenis bendanya itu yang tergolong ringan itu sebenarnya dia lebih besar ya, tapi dia tetap bisa di atas gitu ya, tetap stay di permukaan gitu, tetap santuy di atas permukaan. Nah, partikel zat cair mengalami kohesi, yaitu gaya tarik menarik antar partikel. Resultan gaya di dalam zat cair akan bernilai 0. Oke, ulangi, resultan gaya di dalam zat cair akan bernilai 0 karena setiap partikel akan tertarik oleh partikel lain yang ada di sekelilingnya. Nah, akan tetapi berbeda di bagian permukaan zat cairnya. Oke, berbeda di bagian permukaan zat cairnya. Pada bagian ini, resultan gaya akan mengarah ke bawah karena tidak ada lagi gaya kohesi di partikel di atasnya gitu. Karena tidak ada lagi gaya kohesi dengan partikel di atasnya. Itulah di bagian permukaan ya. Jadi di bagian permukaan, pada bagian ini resultan gaya akan mengarah ke bawah karena tidak ada lagi gaya kohesi dengan partikel di atasnya. Ya. Nah, hal inilah mengakibatkan terbentuknya lapisan tipis di permukaan zat cair. Lapisan tipis di permukaan zat cair. Permukaan zat cair. Nah, fenomena ini disebut fenomena tegangan permukaan ya. Untuk menentukan besarnya tegangan permukaan, gimana tuh? Nah, oke. Ini gue gambar ya. Ini misal ada kawat nih, set nih, ada kawat nih. Bentuknya kotak ini. Oh, gue panjangin dulu. Ada kawat gini. Nah, ini sebenarnya ada bundaran di sini ya. Ada bundaran gitu. Nah, ini set nyambung ya. Oke. Kita celupkan itu ke dalam air sabun. Oke. Jadi dia kan ada air sabunnya gini kan. Ya kan? Air sabunnya bisa itu kan. Jadi permukaan kan. Permukaan zat cair kan nempel kan di situ kan. Nah, yang terjadi itu ya, dia tuh ini naik nih, ini AB ya, kawat AB. Nah, kawat AB, ini tangan kalian nih pegang, ini tangan kalian ya. Nah, kawat AB dia akan bergerak ke depan tuh. Oke? Nah, biasanya begitu tuh fenomenanya tuh, kalau eksperimen. Nah, kalau kalian kasih pemberat di sini ya, ada benang, ada batu gitu ya, batu yang kecil ya. Baru dia AB-nya dia bisa stay, nggak jadi maju ke depan. Ngerti kan? Di sini kalian ikat gitu, ada kawat, ada batu gitu, jadi benangnya ke bawah tuh, mengarah ke kaki kalian gitu.
dari mata kalian ke kaki kalian. Oke? Nah, sebenarnya batang api dapat bergerak bebas pada kawat U. Pada saat lapisan air sabun pada permukaan kawat U, maka besarnya resultan gaya adalah 0. Oke, lapisan air sabun pada permukaan kawat U. Pada saat lapisan air sabun pada permukaan kawat U, besar resultannya 0. Besarnya tegangan permukaan itu dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini gamma ya. Gamma sama dengan ini 2L ya. 2L. Oke. Nah, ini dia let's say gaya berat ya. Berat benda ya. Ini berat kawat. Kalau ada batunya dia plus batu ya. W kawat, berat kawat sama batu ya. Kalau bendanya dianggap 0 ya. Ditiadakan. Oke, tapi di buku paket kalian biasanya gini, F per 2L. Oke, di bagian selanjutnya kita akan bahas tentang kapilaritas. Kapilaritas. Oke, bukan popularitas ya. Jadi dia, kalau ada pipa tertentu nih, ini ada pipa gitu ya. Nah, ini kita kasih kecil nih, set, bentuknya, nah, gini. Jadi pipa gitu, dia kadang dia akan ke atas nih, merambat ke atas. Nah, itu dia, zat cair yang merambat ke atas. Bahkan bisa aja kalian kalau pewarna gitu ya, ini ada pewarna gitu ya. Terus kain ya, kalian taruh kain di sini gini kain, dan nanti warnanya naik ke atas tuh. Kalian tungguin nanti warnanya naik ke atas gitu. Nah, ketinggian naiknya fluida di dalam pembuluh kapiler itu diakibatkan bergantung pada ketinggiannya ini, Y ya. Nah, ini ketinggiannya Y. Let's say nilainya Y gitu. Nah, itu bergantung pada tegangan permukaan ya. Itu sangat berhubungan dengan tegangan permukaannya gitu. Kalau dia naik tinggi banget berarti permukaannya, tegangan permukaannya itu nilainya tinggi ya, nilainya besar. Iya. Nah, dia nilai massa jenisnya ya, massa jenis zat cairnya. Kalau nilai massa jenis zat cairnya itu, massa jenisnya tuh dia cairannya agak berat gitu ya, dia naiknya susah tuh, makin susah. Semakin tinggi nilai massa jenis zat cair, dia semakin ini ya, ketinggiannya makin rendah ya. Oke, jadi Y sama dengan 2 gamma cos theta. Theta itu apa? Oke, ini kita let's say yang ini ya. Nah, kita perbesar di sini. Kita perbesar di sini ya. Sebenarnya zat cair itu dia ada melengkung nih. Nah, melengkung. Nah, kita ambil garis tegas di sini. Tepat gitu. Nih, gue gambarnya gue bagusin dulu. Nah, lengkungannya terlengkungin banget. Oke? Set. Nah, dari titik sini ke sini. Nah, itu theta tuh. Nilai tetanya tuh. Jadi lengkungan itu kita kasih garis miring aja gitu ya. Kita kasih garis yang tegas, garis miring. Jadi dia sudut, nilai sudut ya. Coba lihat di buku paket lo tuh. Kayak gimana tuh, ya? Cos theta. Jadi tetanya berapa tuh? Berapa derajat? Gitu. Lebih jelasnya coba lihat buku paket lo nanti lo baca ya. Di situ, karena itu cukup penting ya nanti di soal juga. Habis itu massa jenis, percepatan gravitasi sama R. Waduh, gue kesemutan, bentar. Ya, ini nah terkait satuannya ya. Y itu Y-nya dalam meter ya. Y-nya nih satuannya meter. Tegangan ini N Newton per meter ya. T-nya sudut. Oke, berapa derajat itu? Massa jenis fluidanya kilogram per meter pangkat 3 ya, meter kubik. Percepatan gravitasi biasa meter per sekon kuadrat ya. Segitu aja dulu. See you in the next video ya. Bye bye. Dah.